Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد Nukmil insyaallah qiraat wa syarah kitab Ummil Barahin lil Imam Abi Abdillah As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Wasalna fil liqa' as-sabiq ila mabhas ahamiyatin nubuwah. Terakhir kita sampai pada pembahasan pentingnya kenabian, pentingnya kehadiran Nabi lil hayatil insaniyah, bagi kehidupan manusia. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan satu persatu pembahasan tentang kenabian. Wa ammar rusul, khudi kita binti. Khudi mimsaha. Khudi kita mimsahat. Halaman 4 ya, versi Arabnya halaman 4. Penjelasannya di halaman berapa? Wa amma rusul alaihimus salatu wassalam, adapun para rasul ini semuanya datang dengan satu agama namanya Islam. Wassabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim saja berwasiat kepada anak cucu keturunannya agar mereka tidak wafat kecuali sebagai muslim. Jadi agama Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, semuanya itu bawa dengan satu agama namanya Islam. Jadi Islam itu agama semua nabi. Agama semua nabi datang dengan akidah yang sama. Akidah apa itu? Akidah tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah dan mengimani semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi semua rasul. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya Nabi dengan Rasul. Wajib bagi semua Rasul, fayajib fi haqqihim as-sidq wal amanah, sidq kejujuran, wal amanah terjaga dari dosa-dosa. Saya ulangi, amanah itu artinya apa? Terjaga dari dosa-dosa, baik kecil maupun besar. Wa tabligh ma umiru bitablighihi lil khalq, menyampaikan apa yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan. Ada hal-hal yang gak diperintahkan untuk disampaikan. Wajib menyampaikan gak Nabi? Enggak. Yang diwajibkan adalah menyampaikan hal-hal yang memang diwajibkan untuk disampaikan. Sidq, amanah, tabligh. Imam Sanusi tidak menyebutkan sifat fatonah, bukan berarti tidak mengakui. Tapi dengan penyebutan 3 ini udah otomatis masuk gitu loh. Paham gak? Kayak sekarang begini misalnya. Nabi itu harus menyampaikan kan kepada kaumnya. Menurut kamu kira-kira, kalau orang gak punya kecerdasan, bisa gak menyampaikan dakwah Islam ini? Paham maksud saya? Sifat keempat yang kita kenal itu sifat apa namanya? Fatonah apa artinya? Cerdas. Imam Sanusi tidak menyebutkan, bukan berarti tidak mengakui. Dengan menyebutkan 3 sifat ini, sifat fatonah itu udah masuk. Udah include. Di dalamnya itu udah ada. Nabi diwajibkan menyampaikan, nanti ketika menyampaikan itu ketemu sama orang-orang bodoh, ketemu sama orang-orang pengingkar, ketemu sama orang-orang yang ingin mengkritik, menjatuhkan, dan lain-lain. Kalau Nabi nggak punya kecerdasan, kira-kira bisa membalas apa enggak? Enggak. Jadi dengan menyebutkan 3 sifat ini pun, sifat fatonah itu sudah tercakup di dalamnya. Paham? Walhasil sifat wajib bagi Nabi yang dikenal, sifat inti ya. Sidq, amanah, tabligh, fatonah.
cerdas, terjaga dari dosa, jujur, terjaga dari dosa-dosa, menyampaikan, cerdas. Kalau jujur lawannya apa? Jujur lawannya bodoh sih. Jawaban bodoh itu. Jujur lawannya bodoh, kata. Itu jawaban bodoh itu. Jujur lawannya apa? Bohong. Amanah lawannya apa? Khianat dalam arti apa? Melakukan dosa. Tabligh lawannya apa? Al-kitman. Apa artinya kitman? Menyembunyikan. Fatanah lawannya apa? Al-balada. Kebodohan. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, dan mustahil bagi mereka, semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, addadu hadhihi sifat, lawan-lawan dari sifat ini. Lawan-lawan dari 4 sifat yang tadi kita sebut. Wahya, yaitu al-kadhib, bohong. Udah saya terjemahin itu semuanya ya. Wal khiyana, dan khianat. Bi fi'li syai'in mimma nuhiya anhu nahya tahrimin au karahatin. Dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Baik dilarang dengan keharaman ataupun kemakruhan. Jadi Nabi itu mustahil melakukan yang haram maupun yang makruh. Kalau seandainya ada Nabi di abad 21, gak mungkin rokokan itu Nabi. Gak mungkin makan jengkol. Karena makan jengkol itu ya Allah beban bagi orang lain, ya gak? Mau sholat bilang Allahu Akbar udah kecium. Sebelum dia sholat pergi ke WC, kencing di WC. Apa yang dirasa coba sama orang-orang itu? Bau. Mau pergi ke WC bikin jadi beban bagi orang, mau sholat juga bikin bau. Nabi itu nggak mungkin melakukan hal semacam itu. Tidak mungkin melakukan yang makruh, tidak mungkin melakukan yang haram. Yang makruh aja enggak, apalagi yang haram. Kenapa? Kenapa Nabi itu nggak boleh? Bukan nggak boleh dan nggak mungkin melakukan dosa, melakukan hal yang makruh. Kenapa? Karena mereka adalah teladan bagi semua umat manusia. Nih, Nok, dengerin. Seandainya Nabi misalnya pernah minum khamar misalnya nih. Atau nongkrong-nongkrong. Melakukan kesia-siaan. Minum khamar lah misalnya, nongkrong sama teman-teman. Misalnya. Tahu nggak nanti, misalnya Nabi melakukan itu ketika usia 20 tahun misalnya, ketika remaja. Ketika dewasa diangkat jadi Nabi. Mendakwahi kaumnya. Supaya jangan minum khamar. Tahu nggak mereka punya alasan apa? Ya kamu juga pernah kok dulu minum khamar, iya nggak? Nanti kaumnya akan punya alasan untuk menolak dengan mengorek-ngorek masa lalunya, ya kan? Sementara Nabi itu adalah teladan bagi umat manusia. Jadi dosa besar, dosa kecil itu mustahil bagi Nabi karena mereka adalah teladan bagi semua umat manusia. Jadi kamu kalau nanya kenapa Nabi harus begitu? Ya karena Nabi beda dengan kita, tugasnya aja beda. Mereka nerima wahyu, kamu nerima wahyu apa enggak? Enggak. Mereka bisa berjumpa dengan malaikat, kita bisa dengan malaikat apa enggak? Enggak. Mereka manusia khusus yang Allah sediakan untuk menyampaikan risalahnya kepada hamba-hamba Allah yang lain. Karena itu mereka harus terjaga dari dosa. Itu alasan gampangnya. Sifat wajib 8, sifat mustahil 8, sifat jaiz 1. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Nih, wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam ma huwa minal a'rad al-bashariyah allati la tuaddi ila naqsin. Boleh bagi para nabi itu al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan normal. Allati la tuaddi, yang tidak berakibat ila naqsin, pada kekurangan atau kecacatan fi maratibihimul aliyah, dalam derajat mereka yang tinggi. Kal marad wa nawi, seperti sakit dan selainnya. Jadi begini, ada sifat-sifat kita, sifat-sifat kemanusiaan yang sifatnya normal. Dimiliki oleh manusia dan gak jadi aib, sakit. Aib atau bukan sakit itu? Bukan. Tapi ada penyakit yang bikin aib. Apa? Penyakit kulit, terkelupas, penyakit kusta, lepra, yang bikin orang jijik. Kan ada penyakit-penyakit yang kalau dilihat itu bikin orang jijik langsung. Ya kan? Itu bisa tergolong sebagai aib. Nabi mustahil punya penyakit semacam itu. Tapi Nabi sakit nggak? Sakit. Sakit apa? Pusing, demam. Aib nggak itu? Ada kekurangan nggak itu? Nggak ada, itu normal.
Tapi kalau penyakit, nah cerita Nabi Ayub alaihissalam itu banyak dongeng. Banyak dongeng tentang kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu tidak benar punya penyakit kulit yang sampai bikin jijik saudaranya dan kaumnya kemudian ditinggalkan sama-sama. Nabi Ayub itu dikasih penyakit yang berat oleh Allah, tapi bukan penyakit yang membuat orang lain jijik. Karena begini, kalau Nabi itu punya penyakit yang bikin orang lain jijik, nanti kaumnya akan punya alasan. Aku nggak mau terima risalah kamu. Kamu penyakitnya begitu menjijikan, ya nggak? Paham nggak maksud saya? Kalau Nabi itu punya penyakit yang menjijikan, yang bikin orang nggak mau deket, nanti mereka akan punya alasan untuk menolak ajakan beriman, untuk menolak ajakan atau dakwahnya. Nah itu kisah tentang Nabi Ayub itu, yang dikisahkan punya penyakit kulit, kemudian bikin jijik orang lain, itu tidak benar ternyata. Itu kisah Israiliyat. Tahu kisah Israiliyat? Itu kisah yang berasal dari orang Yahudi, orang Nasrani, kitab-kitab terdahulu. Datang ke dunia Muslim, muncul tuh di sela-sela kitabnya orang Islam, itu tidak benar. Karena itu bertentangan dengan derajat para nabi. Sebagaimana gini, Nabi mungkin sedih nggak? Mungkin sedih. Tapi sedihnya Nabi nggak sampai protes sama takdir Gusti Allah, ya nggak? Kenapa? Itu aib. Sekarang manusia, kalau manusia ada nggak? Manusia ada nggak, Nok? Mendapatkan apa rasa sedih, kemudian bunuh diri, banyak kan? Nabi mungkin melakukan itu? Enggak. Jadi sakit, letih, lesu, kemudian sedih, apalagi makan. Nabi makan, tapi makannya kayak kita enggak? Makan yang mukbang-mukbang itu. Yang 3 piring, 4 piring gitu kan. Orang tuh kok bisa ya? Itu penyakit loh. Tapi demi konten kan. Itu makan berlebihan. Dan ada ayat Al-Quran yang menyebutkan, dan kita tahu semua, innallaha la yuhibbul musrifin. Apa artinya musrifin? Orang-orang yang Allah itu nggak suka dengan yang berlebihan, yang serba berlebihan. Kamu punya mobil 1, dikoleksi mobil sampai 30 biji. Berlebihan itu. Suka nggak itu? Agama itu kira-kira Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Al-Quran, suka nggak sama yang begituan itu? Punya sepatu 3 biji udah cukup lah. Dikoleksi sampai 50 biji. Mending sepatunya harga 300 ribuan. Harganya jutaan. Sedekahilah sama orang-orang yang tidak mampu. Kecuali kalau buku ya. Kalau buku nggak ada berlebihan. Saya nggak ada kenyang-kenyangnya koleksi buku tuh. Hampir penuh semuanya. Rencana ini semua saya penuhin juga nih. Ini udah penuh kan 1. Saya bikin rak lagi 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 rak di sini. Ntar di luar. Ntar di sono. Insya Allah. Buku saya warisan buat santri, nggak ada berlebihan ya nggak? Kalau saya udah nggak ada, siapa yang baca itu? Baca santri. Santri yang mana? Nggak tahu. Yang jelas santri di sini. Kalau mau baca santri di sini nggak mau baca, ya disedekahinlah ke yang lain. Adapun aksesoris, beli emas buat investasi, boleh? Ya boleh aja. Tapi kalau buat gaya-gayaan yang berlebihan, sampai gini-gini gejeng-gejeng. Bun, gimana kabarnya Bun? Gimana kabarnya Bun? Aku juga kemarin ke sono Bun. Kalau Bunda gimana Bunda? Bunda gimana Bunda? Bunda? Bunda jangan gitu deh sampai digini-gini biar kelihatan gelang-gelangnya segini nih. Berlebihan. Nabi makan, tapi makannya nggak kayak kita. Jadi gini loh. Nabi itu yang mubah pun bagi mereka bisa jadi ibadah. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu kan biasanya makan, tidur, kadang-kadang nggak ada niatan kan? Ya makan aja, tidur aja. Kalau bagi Nabi, termasuk para wali, yang mubah-mubah itu bisa menjadi amal ibadah, bisa menjadi sesuatu yang bernilai, yang berpahala. Karena mereka meniatkannya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makannya nggak berlebihan, minumnya nggak berlebihan. Nabi menikah, kemudian Nabi makan, Nabi minum. Itu sifat-sifat kemanusiaan yang sifatnya normal.
selama tidak mencederai ketinggian derajat mereka, maka itu hukumnya mungkin bagi para nabi. Walhasil 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 yang jaiz, ditambah 20 sifat wajib bagi Allah, mustahil 20, yang jaiz 1. Total ada berapa itu? 50 itulah akidah yang harus kita pahami dengan baik. 50 itu. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil, 1 sifat jaiz bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.